Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan studio perancangan terpadu 3, perancangan sekolah menengah kejuruan SMK Teknik Informatika, Teknologi dan Komunikasi. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Edi Hartono. Kuliah di Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknik Arsitektur, prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Yaitu dosen pembimbing di sini ya Muhammad Ilmi STMSC. Dosen penguji yaitu adalah Esta Takbar STMT IAI. Oke, di sini saya akan melanjutkan studi literatur, definisi atau pengertian SMK. Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional sesuai dengan bentuknya. Sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, sekolah menengah kejuruan merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan. Spesifikasi teknik informatika, proses pembelajaran di program studi teknik komputer dan jaringan dilakukan dengan berbasis kompetensi dan berbasis produksi. Faktor pertimbangan SMK, kompetensi yang berkaitan dengan perakitan dan perbaikan dalam pemilihan tapak perancangan bangunan sebagai jaringan dan sistem administrator yang berfungsi sebagai bangunan pendidikan rekreatif edukatif, maka harus mempertimbangkan dalam pemilihan lokasi tapak 1. Kemudahan potensi kemunculan karakter bangunan, 2. Kedekatan dengan fasilitas penunjang lainnya, 3. Kedekatan transportasi. Kemudian aturan dan tata kota. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 2 huruf B terbagi atas beberapa zona, yaitu adalah zona perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota, zona perdagangan dan jasa di sub-pusat pelayanan kota, kemudian zona perdagangan dan jasa di pusat pelayanan lingkungan, kemudian ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang, KLB paling tinggi sebesar 8 lantai, KDB paling tinggi sebesar 8 lantai, KDH paling rendah sebesar. Pembangunan hunian diizinkan hanya jika bangunan komersil telah berada pada persil atau merupakan bagian dari izin mendirikan bangunan. Selanjutnya kita masuk pemanfaatan grand konstruksi, yaitu grand building. Salah satu aspek grand building atau grand konstruksi, apa yang dibutuhkan dan apa yang dapat di lingkungan dukung serta menciptakan bangunan berdasarkan desain yang memperhatikan ekologi, menggunakan sumber daya alam secara efisien.
dan ramah lingkungan selama operasional bangunan. Manfaat green konstruksi. Green konstruksi bertujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari proses konstruksi. Menurut PT Pembangunan Perumahan Persero, menerapkan green konstruksi pada proyek membawa nilai tambah bagi pelaksana konstruksi, yaitu dengan memunculkan efisiensi pada penggunaan energi listrik, air, material, dan juga BBM. Kemudian aspek green konstruksi. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai aspek green konstruksi. Menurut Ervianto, aspek green konstruksi mencakup 7 aspek, yaitu sebagai berikut. Aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Tujuannya adalah dalam aspek ini adalah mengurangi dampak asap rokok terhadap udara. Kemudian aspek kualitas udara. Tujuannya adalah dalam aspek ini untuk mengurangi terjadinya pencemaran udara. Kemudian aspek manajemen lingkungan bangunan. Tujuan dalam aspek ini adalah untuk mengurangi terjadinya limbah sehingga beban di tempat bangunan akhir berkurang. Selanjutnya, lokasi tapak yang saya rancang adalah di Jalan Perdana, Pontianak, Kalimantan Barat, Pontianak Kota. Luas tapak yaitu kurang lebih 8.000. Kemudian data existing. Bangunan yang di sekitarnya adalah berdekatan dengan Ayani Mega Mall, berdekatan dengan Perdana Sekuat, terus Sekolah Pelita Cemerlang, Jalan Perdana, terus pas di samping Konsulat Malaysia. Yang keenam, Hotel Orchard. Kemudian bagian depan bangunan yaitu tampak depan set, yaitu Jalan Perdana. Kemudian analisis sirkulasi akses pada Jalan Perdana, pada kendaraan, jalan aspal dan bagus. Kemudian dengan jalur 2 arah. Lanjut, analisis panca indera, vegetasi pepohonan, view keluar ke dalam, analisis utilitas yaitu adanya tower, tiang listrik, PLN, tiang telkom, kabel PLN. Kemudian analisis matahari, dengan adanya pepohonan yang besar pada bagian depan tapak akan berdampak positif bagi set. Orientasi bangunan akan menghadap timur laut. Hal ini akan berdampak pada sinar matahari langsung pada hari ini. Vegetasi, dengan adanya pepohonan yang besar pada bagian tapak bagi set. Orientasi bangunan akan berdampak pada sinar matahari langsung pada hari. Analisis air rancang bangunan. Tujuan untuk mengetahui curah hujan di daerah Jalan Perdana, untuk mengetahui pengaruh curah hujan pada bentuk bangunan, untuk mengantisipasi rancang desain bangunan. Musim kemarau April sampai dengan Oktober, musim hujan November sampai dengan Maret, curah hujan normal. Mei Juni sampai dengan Desember. Curah hujan tinggi yaitu adalah Januari. Curah hujan jumlah hari hujan 0 sampai dengan 12 hari.
Tahapan pada bangunan atau bentuk dasar bangunan. Bangunan persegi panjang yang dipecah menjadi dua massa bangunan atau tiga bangunan. Bangunan utama membentuk sumbu simetri. Bentukan bangunan menggunakan analogi dari papan PCP mengambilkan bentuk dari PCP merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik dalam komputer dengan lapisan jalur konduktornya. Bangunan diselimuti dengan sekundari skin dengan pola tembaga pada PCP dengan pola melengkung pada tembaga diaplikasikan pada sekundari skin bangunan. Kemudian transformasi bentuk, yaitu bentuk dasar adalah persegi panjang. Penambahan bentuk, bangunan mengalami penambahan bentuk bagian kanan dan kiri untuk menyesuaikan pada bentuk lahan dan fungsi ruangan. Pemecahan masalah, bangunan dipecah menjadi dua massa. Bangunan untuk memenuhi fungsi ruang privat pada sekolah. Filosofinya adalah merupakan papan yang digunakan PCP atau Printed Circuit Board yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktornya. Yaitu kemudian pengurangan bentuk untuk area sirkulasi pejalan kaki dan di bagian depan bangunan. Pengurangan bentuk bangunan untuk memenuhi fungsi panel surya dan bentukan atap. Bentuk akhir yaitu adalah penambahan bentuk pada atap kedua massa disesuaikan dengan fungsi panel surya dan iklim tropis.